sok bari bahasa firman mah Bapak Ustadz sering kacang ulah sampai lupa kulitna. Mungkin orang saha wae anu istilah ngagaduhan nyawa bakal datang maut, saha bae anu ti ibaratna kondisi anu leutik bakal kondisi perjalanan gede jeung gede bahasa leutik deui geus lemahnya datang deui lemah seperti urang hidup di alam dunia ayeuna. Mudah-mudahan ketauhidan secara teu langsung cek humoris ataupun bodoris tapi nambi kekuatan keur mentelaah kehidupan urang nutus kalangkungan nu bade kasorang, maka yakinlah pada intina urang mudah-mudahan nambi dewasa dina jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan asal ti Allah kembali kana kenikmatan dicawiskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dimana orang yakin jeung tasakurna baik lahiriah maupun duniawiyah, nyata maupun goib itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kan urang perlu nyareat. Hayu urang nyareat demi kebajikan akhlak jeung perbuatan. Hayu urang tebih larangan jeung pantrangan bahwa larangan pantrangan teh eta nu ditundung ku Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah langkung nambih takjiah anu dipandu ku Bapak Fikri Ahyani kangge beliau Fikri Ahyani waktu sareng tepat abdi haturkeun cekap-cekap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladi wa dzurriyyati wa sahabati wa tabi'in salihin wal ulama wal wali Allah Husain Syahadul Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Mbah Kiai Haji Kandung Danu Masuri bin Sastra Pawira wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Haji Kliwon Hadi Sudarmo bin Dharmakaraya wa ila ruhi jami'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khusus fi qaryati dusun timbang satu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, para alim ulama, para sesepuh, wabil khusus Bapak Imam Masjid Al-Ikhlas, dan juga yang dimuliakan Allah, beliau Bapak Ustadz Edianto, Bapak P3N yang alhamdulillah dapat berkenan hadir. Kita doakan semoga beliau senantiasa semakin diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada Bapak RT, Bapak ibu-ibu jamaah, adik-adik yang hadir pada kesempatan malam ini, semoga rahimakumullah. Alhamdulillah orang sadayana masih diberikan umur oleh Allah, diberikan kesempatan yang insyaallah pada malam ini kita manfaatkan untuk terus menerima ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah semoga dengan ilmu itu kita semuanya dapat semakin dibukakan hati kita menuju semakin berkenalan dengan Allah. Karena sejatinya di atas ilmu makrifat itu masih ada ilmu lagi sebenarnya. Karena syariat, thariqat, hakikat makrifat tidak hanya berhenti di makrifat. Masih ada ilmu lagi. Tidak cukup makrifat itu artinya mengenal. Yang artinya tidak cukup kita hanya mengenal Allah. Ya kan? Berarti harus ada ilmu di atasnya lagi. Yaitu setelah mengenal tentunya kita menjadi kekasihnya Allah. Setelah menjadi kekasihnya Allah baru satu rasa. Artinya betul-betul sudah melebur ruh jiwa raga ini dalam lautannya Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Kalau bahasa Jawanya itu manunggaling kawula Gusti. Itu kalau orang-orang yang alergi terhadap kata itu harus berpikir negatif dulu, ya kan. Tetapi insya Allah kita semua akan semakin dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya kita, kalau kita renungi bahwa ruhnya manusia itu asalnya dari Allah langsung, ya. Kutiupkan ruhku, kata Allah, yang artinya ruh ini berasal dari zat hidup yang tidak pernah mati, tidak pernah diciptakan, tidak pernah ada yang menciptakan, tidak ada awal, tidak ada yang mengakhiri. Itulah laisa kamitslihi syai', itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh kita ini mampir atau singgah atau terpenjara di dalam jasad, ya. Nah, jasad ini kita teliti lagi, apakah jasad ini adalah benda mati? Padahal sejatinya jasad ini diciptakan oleh Allah dari nutfah, dari air mani, ya kan? Air mani itu diciptakan oleh Allah dari sel-sel sperma. Sel-sel sperma itu di dalamnya lagi ada yang namanya atom, di dalamnya lagi ada yang namanya Nur Muhammad. Di dalamnya lagi ada hidup yang menguasai. Berarti kembali lagi yang dohir ini pun aslinya juga hidup. Nah, terlepas secara syariat ada istilah mati, aslinya ruh ini tidak akan pernah mengalami mati, hanya terpisah. Karena kenapa diistilahkan mati? Karena seolah-olah sekarang ini kita sedang hidup, ya, seolah sedang hidup. Nah, ruh ini akan terus hidup, hanya berbeda alam, ya. Dari alam dunia ke alam barzah, dalam barzah ke alam akhirat. Nah, itu semua. Sedangkan jasad ini dari hidup kembali ke hidup, ya, dari tanah kembali tanah, dan tanah itu juga berasal dari zat hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di mana yang dikatakan mati, ya, secara hakikat dan makrifat, artinya semua alam semesta ini adalah hidup semua, artinya tidak ada yang benda mati, ya, secara hakikatnya, termasuk batu, termasuk tanah, ya, semua itu dari Nur Muhammad dari zat hidup yang tidak pernah mati, ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sedikit pemahaman. Terus kemudian ketika ruh ini kita sudah paham bahwa artinya kematian itu adalah bukan akhir segalanya, ya berarti kita tidak usah memahami kematian itu sebagai suatu akhir segalanya, tetapi justru malah awal dari nek cara kemerdekaan itu 17 Agustus, Pak. Awal kemerdekaan. Iya, ruh itu awal kemerdekaannya itu ketika kita mati secara syariat, itu terpisahnya nyawa dengan jasad. Nah, itulah 17 Agustus hari kemerdekaan. Pertanyaannya, apakah ruh kita akan merdeka menunggu 17 Agustus ketika wafat? Kelamaan, ya, kesuwen, ya, nggak tahu sampai kapan kan, ya. Maka dari sekarang kita harus berjuang memerdekakan diri kita, ruh kita ini dari apa? Penjajahan hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa? Ubud dunya. Itulah yang menjajah kita selama ini. Sehingga apa? Sehingga kalau kita belum lepas dari penjajahan itu, artinya kita belum bisa untuk bermakrifat kepada Allah, belum bisa. Bagaimana kita dikatakan makrifat kepada Allah sedangkan diri ini masih terus terjajah oleh hawa nafsu? Bagaimana dikatakan makrifat kepada Allah bahkan untuk mengatasi amarah saja kita masih belum bisa, ya, nafsu amarah. Perlu diketahui bahwa penjajahnya diri kita itu adalah hawa nafsu. Yang pertama nafsu paru-paru, ya, apa? Masih ingat? Apa? Ngambek, marah, bededeg, ya, emosi, jengkel, dendam, sewot, naon deui,
mutung ya. Mutung, ngambek. Nah, pokoknya yang tensi lah, yang tensinya luhur lah ya. Yang berdedek lah dadanya itu. Sesek lah ya. Nelangsa, enek. Nah, itu kalau terus aja kita dalam hati masih ada, itu berarti kita masih jauh dari Allah. Apalagi masih memendam rasa tidak enak ke orang lain ya, dendam. Nah, itu termasuk parah, Pak. Melihat orang lain itu nggak mau gitu ya, ada perasaan yang tidak enak dalam hatinya, itu tidak dibereskan, itu masih terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nafsu perut ya, perlu kita ulang-ulang terus ini ben apal siapa penjajah kita gitu kan. Bagaimana kita mengusir penjajah kita wong kita tidak memahami, wong penjajah kita goib gitu kan, kata Pak Edi ya. Ternyata penjajah kita itu juga yang goib, Pak. Bagaimana kita memahami gitu kan, wong kita nggak mempelajari. Oh ini nafsu, ini bukan, itu nggak mempelajari gitu ya, kita nggak akan menang ya. Oh ini Belanda, oh ini orang Jawa ya nggak ngerti. Yang Belanda yang mana ya nggak ngerti, musuhnya yang mana ya. Paham ya maksud saya ya? Pertama nafsu paru, ayo kita usir. Yes. Pokoknya kalau muncul marah segera minta maaf. Ya, nggak usah nunggu saya kan yang benar ya. Yang salah istri saya, ya istri saya minta maaf, nggak bisa gitu. Yang minta maaf duluan adalah yang ingin selamat. Nek pengen selamat, saya minta maaf duluan. Ya. Syukur-syukur sebagai kepala rumah tangga harus minta maaf. Hampura ya mak gitu ya. Meskipun saya sewot aing gitu kan. Tapi kudu bisa minta maaf heula. Ya, wis ente dibere ongko. Ada naon? Harus minta maaf. Jadi leburnya hawa nafsu kalahnya itu dengan minta maaf. Nafsu paru-paru itu bisa dikalahkan dengan istighfar dan minta maaf. Segera sadar. Nah, apalagi kalau punya dendam ke orang lain. Nah, itu harus dibereskan, Pak nggih. Percuma engkau meneruskan perjalanan suluk makrifat ini nek engkau belum membereskan nafsu ini. Ya, ayo yang punya dendam, punya kasewot, punya kasebel, pokoknya orang mah lamun ngadelek jalma eta pokoknya sebel pisan. Eta teh diceritakan teu, cuman aya di dalam hati sorangan. Bahkan ngadelek banget nage geus egah gitu. Nah, itu wis parah, Pak. Itu harus dibereskan terlebih dahulu. Kalau itu enggak dibereskan, tidak akan mungkin bisa ketemu Allah di dunia. Kalau enggak mungkin ketemu Allah di dunia, nanti dalam bahasa ditanya man rabbuka wis klekap legep gelap legep. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Dendam. Siapa Tuhanmu? Kasewot. Jawabnya gitu. Ya, sejalur dengan Pak Edi tadi. Kalau di dunia saja tidak bisa ketemu Allah, mana mungkin bisa menjawab man rabbuka? Allah hu rabbi, nggak mungkin bisa. Dan ayo nafsu paru-paru ini kita usir nggih Pak nggih di 17 Agustus ini ya. Ayo sing boga dendam, boga kasewot, wis didatangi minta maaf. Ya, nek pengen selamat loh. Makanya saya katakan sing minta maaf itu adalah orang yang pengen selamat. Jangan harap selamat dunia dan akhirat nek masih punya dendam, punya kasewot. Mengaku salah berarti nyapa natena. Minta maaf tapi pada ngaku salah gitu nah. Iya salah, karena kasewot itu salah. Terlepas dirinya yang benar secara hukum gitu loh. Meskipun posisi benar ge. Tapi kalau sudah merusak hubungan ya harus segera minta maaf dulu, tabayun, mendatangi ke rumahnya. Hampura. Sing penting orang geus hampura. Nek masalah sana enggak memaafkan ya sudah, minimal orang jadi geus entek boga kasewot. Ayo, itu kalau nggak dibereskan dulu masih ayak hiji wae. Eta hese, Pak. Saya nggak bisa menjamin kelanjutannya gitu. Itu nafsu paru-paru ayo. Nek boga kasewot ngadel jalma aya masalah nuncan bisa diselesaikan ya. Eta sing diselesaikan heula. Ya. Maka saya katakan nafsu paru-paru ini tidak boleh lebih dari 3 detik. Apal ya. 3 menit itu termasuk suwe, Pak. Suwe, Pak. Nek syariatnya Rasulullah, orang ahli syariat itu 3 hari. Tapi kalau orang ahli marifat 3 detik kudu segera sadar. Kudu segera
Maksimal Rasulullah memberikan 3 hari itu termasuk kebangetan, Pak. Angot sampai bertahun-tahun, 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun, 30 tahun sampai paehna dipendem. Ayo. Kumaha ya tak? Wes, sekarang ditanya dalam hati masing-masing, masih boga entek kasewot. Nafsu paru-paru, nafsu dendam, nafsu iri, dengki, ya kan? Nafsu sebel, nafsu sing itulah ya, sing semacamnya itu ya. Wes didatangi, Pak. Nah, itu berat, Mas. Saya reng datangi era gengsi ya kan. Padahal orang teh geuleuh pisan ngadel bangetna kayak gitu. Itu gini, Pak, kembalikan sama Allah. Ya. Yang mendatangkan saya ke orang itu adalah Gusti Allah. Yang bisa mendatangkan hanya Allah, Pak. Bukan jenengan, nggak bisa. Artinya apa? Akhirnya ya sudah, kembalikan dulu sama Allah. Ya Allah, jika memang hamba dikehendaki untuk membersihkan nafsu ini, ya, dosa ini, datangkanlah hamba ke orang itu untuk bisa meminta maaf. Dibuka wae masalah nanaon, segera minta maaf ya. Itu harus dibersihkan dulu, Pak. Ya, meskipun jenengan ibadah 1000 tahun pun kalau masih ada dalam hati nafsu itu amarah, ya, itu tidak akan diridhoi oleh Gusti Allah. Nah, termasuk mohon maaf, termasuk kita ngaji seperti ini. Kalau saya pas berangkat tadi, ini contoh saya sendiri ya. Kalau pas berangkat saya memiliki kasewot ke pamajikan, saatik wae orang tertulus mangkat, Pak. Karena apa? Berarti saya sendiri masih di dalam neraka. Lah kalau bagaimana saya mengajak ke surga, ke Allah, kalau saya sendiri masih di neraka. Ya, saya pernah loh, Pak, jujur, saya pernah cerita. Saya pernah ngalami, sudah nyampe ke Irun, karena saya tidak membereskan dulu, balik deui orang, Pak. Bener itu, wallahi. Balik deui. Waktu itu logika mengatakan, kajenlah angge dibereskan tas pengajian gitu kan. Orang ayeuna geus telat gitu kan. Orang balik deui, Pak. Tak pikir deui, ente bener ya, lamun can bereskeun. Kudu 3 detik ya kan. Padahal cuman sepele. Apa? Pamajikan minta orang minta ditutupkan pintu ya kan. Pamajikan tanggung ya kan. Nafsu saya mengatakan, aduh, orang tak ngomong ente cuman kasih dalam hati ungkul ya. Diistighfari tidak cukup, Pak. Wallahi. Diistighfari ya. Tadi kasewat ya, di jalan tak istighfari. Ora cukup, Pak, ternyata, Pak. Saya bisa ngomong gini karena saya sebagai pelaku. Ya. Sehingga harus juga minta maaf, pulang, Pak. Minta maaf, istri saya memaafkan, baru berangkat lagi itu enak, Pak. Glegeser ya. Tidak membawa beban, tidak membawa api neraka ke sini ya. Sehingga apa? Itu loh, Pak. 1 titik aja itu kita nggak boleh, Pak. Itu nanti kita akan diturunkan beberapa derajat ke bawah. Yang harusnya Rasulullah ibaratnya sudah di Sidratul Muntaha, diturunkan ke langit 1, ya kan? Diturunkan ke langit dunia. Gara-gara apa? Nafsu amaroh, nafsu paru-paru. Coba bayangkan, apalagi orang-orang yang menyimpan dendam lebih dari 3 detik ya, 3 hari ya. Bayangkan seberapa jaraknya dengan Allah. Ya enggak? Bisa bayangkan ya? Nauzubillah min dzalik. Itu. Maka Pak Bu, ayo, orang teh semakin jeli, iya penjajah ya. Namun sewot iya penjajah ya. Kudu langsung diusir dengan bambu runcing berupa apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Langsung segera minta maaf. Istighfar enggak cukup. Nek buka kasebel ke orang itu istighfar doang enggak cukup, Pak. Wallahi enggak cukup. Harus juga minta maaf. Minta maaf, itu jauh lebih mulia. Nah itu, yang kedua nafsu apa? Yang dilambangkan dengan apa? Perut. Nah itu harus paham dong penjajahnya siapa. Ini udah sering banget saya ulangi loh, 2 tahun ini loh. Perut itu adalah lambang harta dunia, makanan ya, harta tahta wanita. Berarti kalau harta itu medit, kikil, pelit ya kan? Ya kan? Serakah, terus merasa memiliki harta ya kan?
Merasa ini harta saya, merasa ini rumah saya, ini mobil saya dalam hatinya. Tidak mengembalikan ini semua miliknya Gusti, itu nafsu, Pak. Ya, terus kemudian harta, tahta, jabatan, wanita sama. Itu semua adalah nafsu. Terus yang terakhir adalah nafsu otak. Ya. Berarti ini diamalkan ya, bisa jawab ini berarti diamalkan ini. Ya. Otak itu apa nafsunya? Apa? Gerakannya otak itu apa? Merasa paling pinter. Oh, berarti ini penjajah ini merasa paling pinter, Pak. Ya. Merasa paling benar, merasa paling alim, merasa paling berilmu, merasa paling hebat, merasa paling fasih, merasa ingin dihormati, dihargai, diorangkan, diwahkan, diakui, ingin apa macam-macam itulah, ingin diluhurkan lah ya, ingin dipuja-puji, ingin dipuja-puji, itulah nafsu otak. Itu harus segera dinetralkan. Nah, jangan paham, oh ini nafsu, Pak. Saya kan ulama dari bener jauh-jauh ka dia. Ya kalau bisa ya disuguhnya karo ayam jago orang ka dia ke jauh ya. Hujan-hujan tak lakoni. Ya nafsuan gitu ya. Di sini keteplek rengginang. Itu nafsu, Pak. Kudune kan ayam geprek. Loh, itu apa nafsu yang masih ingin disuguh ya, ingin dipuja-puji, diorangkan. Kalau biasanya sampai sini ya semua saliman kayak wong kiai yang lain ke datang ke sampai salaman ke dibolak-balik. Jadi orang kadi ente. Itu nafsu, Pak. Itu saya menceritakan diri saya aja ya. Kok kadi ente, budak ente nyalim ya kan. Nah, itu nafsu, Pak. Kalau saya masih muncul seperti itu, berarti saya masih dijajah oleh hawa nafsu. Kalau saya nggak ngenolkan dari rumah, wes Pak, tersiksa saya di sini ya, tersiksa. Ya, itulah penjajahnya hawa nafsu. Tapi semakin sadar, Pak, dalam kehidupan sehari-hari jangan semakin sadar, oh ini nafsu, ini Allah, ini nafsu, ini Allah gitu loh. Nah, itulah. Dan orang ahli makrifat, nafsu itu dia sadar nafsu ini pun sejatinya mempunyai sifat hayat hidup. Nggak mungkin muncul nafsu kalau nggak dihidupkan oleh Allah, bener nggak? Nggak mungkin Pak Kayem bisa apa tadi kata Pak Edi kalau nggak dihidupkan oleh Allah. Berarti nafsu itu juga makhluk, Pak. Nafsu itu pun juga makhluk yang didatangkan oleh Allah. Tiba-tiba saya didatangkan oleh Allah makhluk berupa merasa keminter. Nah, coba diuji seperti ini, kau langsung sadar melihat Allahnya atau enggak gitu loh. Ya enggak? Sama, Pak. Kealiman itu juga ujian. Didatangkan oleh Allah ahli ilmu, jebret, pinter, ceramah ya, kayak Vicky katakanlah ya. Ini saya ngomongin saya sendiri aja, ya kan? Itu kalau Vicky-nya enggak melihat Allahnya, mengakui bahwa yang pinter ini Vicky, ya wes, Pak. Luput, Pak, ya. Luput, masih keadaan musyrik kepada Gusti Allah, meskipun yang disampaikan adalah ilmu-ilmu ya, agama, ilmu-ilmu yang menata hati. Tetapi dalam hatinya belum bisa ke arah situ, berarti masih apa? Memusyrikkan Gusti Allah. Dah 3 itu tolong dihindari betul nggih, Pak. Tak tambahi ya, tak tambahi. Yang ketiga, yang keempat itu adalah nafsunya ruh, yaitu apa? Mengakui ya. Adanya pengakuan dalam diri. Itu harus dihabiskan, Pak. Ini yang paling berat, Pak, mengakui. Menghilangkan keakuan dalam diri. Kalau bahasa Arabnya itu al-iktimad ya. Pengakuan diri, aku yang sholat, aku yang sodakoh, aku yang zakat, aku yang ceramah, aku yang macul, aku yang makan rengginang, ya kan? Aku yang selonjoran, itu dihilangkan. Ini yang paling berat ya. Aku yang minum. Nah, coba rasakan itu yang minum sejatinya, sing minum pun asli Gusti Allah. Ini Imam Syarat ngeluh, Pak, sing minum kok Gusti Allah. Ya, iso digorok ya. Karena apa? Dia tidak memahami dari dasar dulu maksudnya apa gitu loh. Dah kembali. Berarti di 17 Agustus ini, ayo kita sing bisa terbebas
dari penjajahan ruh kita, ya. Penjajahan ruh kita ini dari apa? 3 penjajah tadi tak tambahin 1, yaitu al-i'timad, penjajahnya pengakuan diri. Kalau masih ada itu semua berat, Pak. Berat. Dan apa? Kita sambungkan terhadap tentang toharoh, ya sama aja Pak, sama. Toharoh, ya karena kan kami kan udah janji mau menyampaikan tentang toharoh ya. Karena kita sudah masuk rukun Islam yang kedua, nanti rukun ketiga, 4, 5, 6 tadi kalau balik haji, ya kan? Ya naik haji kan. Terus nanti setelah rukun Islam baru rukun iman. Rukun iman ada 6. Nah, nek tambahin 7 bingung apa ngarang-ngarang yang ke-7 itu bingung saya, Pak. Iman kepada hari kiamat, terus baru kiamat apa itu? Iman kepada qadar. Habis itu yang ke-7 apa ya? Erek ngarang itu bingung ya. Jadi Cepot itu termasuk cerdas Cepot itu. Cerdas itu Cepot itu. Ulama yang cerdas ya. Karena memang ulama itu harus jadi orang cerdas. Kalau ulama nggak cerdas itu repot, Pak. Nggak bisa bikin banyolan. Jadi Pak Edi itu termasuk cerdas karena apa? Bisa banyol ya. Bisa nyepot lah. Hah? Ya, sekarang mah bisa ngomong gitu sekarang mah. Sengaja kita puji ya, kita puji. Nanti munculnya cepotnya apa Allahnya gitu. Yes. Lanjut Bang, lanjut. Nanti setelah rukun iman, di iman kan ada malaikat ya. Nanti kita beberkan rahasia malaikat, rahasia kitab, rahasia Allah, rahasia apalagi qada dan qadar, poin akhir. Nah itu kita beberkan insyaallah. Terus ditambah lagi setelah itu baru 20 sifat wajib bagi Allah. Ini yang paling utama sebenarnya, karena gerbang utama ma'rifat itu di 20 sifat wajib bagi Allah ini. Allah wujud, kita bako itu dan sebagainya. Itu harus kita bedah. Nah setelah itu baru apa yang menjadi gambaran saya itu kita mengkaji satu kitab ya, kitab. Nah, kalau dikatakan kitab Al-Hikam. Nah, itulah kajian kita, gambaran kajian kita, dan kita saat ini masih berada di rukun Islam. Rukun Islam pun belum masuk bab sholat, tetapi bab toharoh hela ya. Karena apa? Rumusnya sudah paham ya? Kita tidak mungkin bisa sah sholat kalau tidak wudu. Kita tidak mungkin sholat batin ya, sholatnya ruh kalau tidak wudu batin, wudunya ruh juga butuh wuduin. Nah, nek masalah sholat apa wudu dohir saya tidak akan membahas secara rinci nggih, karena sudah ahli semua ya. Sholat yang dimaksud hakikat sholat adalah hati madep mantep nyawang Gusti Allahnya, itu sholat Pak. Maka pas sholat dohir kan diwajibkan untuk memandang Allah. Ini wajah tu wajhiyah, ya kan? Aku hadapkan wajahku kepada wajah Allah. Nah itu nanti kita bedah di takbiratul ihram. Tapi belum sampai situ Pak. Tapi kita pahami dulu. Oh sholat batin ini adalah intinya adalah hati selalu menyawang Gusti Allah. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menyawang Gusti Allahnya kalau hati masih dalam keadaan najis? Ya, paham nggih? Nggak mungkin Pak. Pasti akan selamanya ikut-ikutan hati menyatakan bahwa Allah itu ghaib. Nah, nek secara otak, secara mata dohir Allah itu ghaib. Nah, secara mata dohir ya, secara otak ya, secara dohir. Terus malaikat itu juga ghaib, dosa itu juga ghaib, surga itu juga ghaib, neraka itu juga ghaib. Tetapi secara hakikat makrifat pandangannya adalah menggunakan pandangan hati. Sehingga yang tadinya orang-orang syariat mengatakan yang ghaib itu akan menjadi yang nyatanya bagi orang ahli makrifat. Nyata Pak.
Kebalikannya yang nyata ini rengginang, kopi, tremos, lampu, apa maning? Manusia, kopi itu akan menjadi ghaib alias fata morga. Pernah dengar dunia dan seisinya ini laksana fatamur? Beneran gerem enggak? Berarti ghaib, Pak. Sing nyata aslinya sapa? Allah. Bagaimana kok menyatakan Allah? Bagaimana runtutannya? Melihatnya dengan mata hati. Nah, bagaimana melihat mata hati? Apa yang kita lihat dengan mata dohir ini, itu kita sambungkan rasa kita terhadap siapa yang di dalamnya, siapa yang sesungguhnya ada, siapa yang memiliki zat wajibul wujud, ya, siapa yang memiliki sifat wujud, yaitu hanya Gusti Allah. Nah, sedikit saya bongkar masalah 20 sifat wajib bagi Allah. Satu aja, Allah itu memiliki sifat wajib yang pertama, yaitu wujud. Artinya apa? Ada atau nyata. Kalau wajibnya Allah itu ada, bagi makhluk sifat wajibnya makhluk yaitu tidak ada alias ghaib. Mohal bagi Allah menjadi ghaib atau tidak mohal itu tidak mungkin loh. Tidak mungkin bagi Allah memiliki sifat apa? Tidak wujud alias tidak ada. Yang wajib bagi makhluk adalah tidak wujud ya, alias ghaib. Nah, kalau bahasa Arabnya itu ngadam ya. Adam itu artinya tidak ada. Nah, itulah iman kita harus di situ, Pak. Kenapa kok makhluk itu tidak ada alias fata morgana? Kenapa? Barang sifat rusak. Barang sifat rusak. Ada lagi? Coba lihat secara mata batin. Coba HP ini aja HP. HP ini terdiri dari atom ya. Atom di dalamnya ada Nur Muhammad yang merupakan cikal bakal dari seluruh alam semesta. Di dalam Nur Muhammad itu yaitu ada hidup yang menguasai ya, ada hidup yang mandegani, yang menciptakan, yang awal dan dia yang akhir, yang laisa kamislihi syai. Ya. Berarti wujudnya HP ini di alam akhirat hasilnya tidak ada. Allah menyatakan dirinya di alam akhirat itu wujudnya Allah. Nah, di dalam alam malakut ya, malaikat. Di dalam alam dunia semua alam semesta. Tetapi alam semesta ini bukan Allah. Malaikat itu bukan Allah. Paham ya? Itu adalah apa? Percikan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Semua ini diciptakan dari zat yang satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Coba renungi. Lah kalau manusia diciptakan dari zat yang berbeda, berarti ada Tuhan selain Allah dong. Iya enggak? Iya. Nah, itulah. Berarti sejatinya sing ada itu hanya Gusti Allah. Mata hati kita memandang hanya Allah. Ingat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya menyembah Allah. Tugasnya ruh. Nah, aslinya sing ada itu, sing kekal itu ruh apa jasad? Nah, sing memiliki kewajiban untuk ibadah itu ruh. Karena dia di dalam jasad, berarti ruh sak jasadnya juga diajak ibadah. Jasad kita juga diajak ibadah, diajak laku dohir juga gitu loh. Tetapi ruh ini tidak hanya pas laku dohir, tetapi dalam kehidupan sehari-hari hanya boleh wajib memandang Gusti. Itu yang dimaksud sholat, Pak. Bagaimana melihat Allah dalam HP ini? Bukan Allah di dalamnya, enggak ya. Maksudnya melihat Allah yang menguasai HP ini, manakala hati kita masih tersilokan oleh senangnya HP. Bagaimana kita sholat terhadap Allah
Manakala hati kita masih ada najis berupa apa? Cinta terhadap dunia. Ya. Mata memandang ini HP, Pak. Hati yang kita temui adalah hidup yang menguasai HP. Paham nggih? Paham ya, Pak ya? Nah, itulah. Nah, ketika kita wudhu, ayo, berarti wudhu itu rahasianya sangat besar, Pak. Apa iya sih Rasulullah mengajarkan wudhu itu hanya bersihin kaki ya? Bersihin banget apa cuma itu? Ayat maksud tersembunyi di dalamnya. Yang itu harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Yaitu wudhunya ruh. Sebenarnya wudhunya dohir itu sebagai perumpamaan. Ini loh, yang memiliki kebersihan itu juga harus dijaga, yaitu ruh. Dari najisnya ruh. Berupa apa? Berupa nafsu, penyakit hati. Berupa apalagi? Pengakuan di diri, al-i'timad 4 tadi itu. Nafsu paru-paru, nafsu perut, nafsu otak, dan ditambah lagi al-i'timad, pengakuan di diri. Inilah najisnya hati, Pak. Semuanya ini kita namakan yang namanya syahwatud dunia, cinta terhadap dunia. Nah, kenapa sih kok wudhu itu yang dilakukan pertama adalah membasuh tangan? Kenapa? Coba dalam wudhu itu secara thorikohnya jenengan juga harus melakukan, ya Allah ampunilah dosa Tapi tangan itu belum menjadi rukun. Yang menjadi rukun adalah apa? Berkumur ya. Kenapa kok berkumur? Karena kebanyakan dosa manusia itu juga dari mulut. Coba nek mengkur jenengan kumur-kumur tok tetapi tidak menyadari dosa mulut, percuma enggak? Percuma. Mulutnya bersih tetapi dosa mulutnya belum diampuni oleh Allah. Najisnya yang ada di mulutnya ruh itu belum dibersihkan. Lantas bagaimana secara prakteknya ketika jenengan kumur-kumur sambil hati mengatakan ya Allah ampunilah dosa mulut saya, minimal itu, Pak. Ditambahi lagi sekarang ya wudhunya ya. Makanya saya selalu mengatakan jagalah wudhu dohir maupun wudhu batin. Wudhu dohir berarti ngentut langsung wudhu. Wudhu batin, nah, najisnya wudhu itu ngentutnya ruh itu apa? Kok ujuk-ujuk saya marah itu ngentut, Pak. Kok ujuk-ujuk saya ngibah itu ngentut, Pak. Paham nggih? Yang membatalkan wudhu batin. Jangan harus menjaga wudhu batin ya, artinya kebersihan ruh, kebersihan jasmani rohani. Kok tiba-tiba sewot itu namanya ngentut. Nah ibarat dohir itu kerengen. Apa sih yang dimaksud harus menjaga wudhu, ngentut wudhu? Karena apa? Itu untuk mengajari sebenarnya, Pak. Nek hatimu tiba-tiba muncul amaroh, segeralah langsung wudhu batin. Dengan cara apa? Itulah airnya. Memohon ampun kepada Gusti. Kalau engkau enggak memahami ilmu ini, ketika engkau sewot diantep enggak? Iya, dendam diantep ya. Masalah paling bener diantep bener enggak? Iya. Pala bagi lintuh, kalah bagi letek. Ya letek. Ruh itu nek dipandang secara mata batin kelihatannya rajin wudhu. Ruhnya itu letek, Pak. Karena apa? Banyak kotoran yang menajisi ruh kita. Makanya nek kena tai cecak najis ya. Kudune mikir maksudnya apa gitu loh. Artinya apa? Ruh ini jangan engkau kotori dengan kotoran-kotoran hati ya. Berupa apa? Itu tadi nafsu tadi. Nek dengan ghibah berarti kerengen. Nek ngentut langsung wudu istighfar astagfirullah, kembalikan kepada Allah. Minta ampun kepada bedanya itu, Pak. Nek orang ahli makrifat memahami wudu batin langsung segera wudu. Langsung segera sadar. Kalau enggak memahami ini ya sudah merasa aman aja. Ya, merasa paling benar, merasa aman ya.
Masa paling pinter merasa aman ya. Mengakui keilmuannya merasa aman. Akhirnya apa? Kelihatannya dia seorang alim ulama, ahli wudhu, tetapi ruhnya masih sangat Na'udzubillahi min. Coba pas wudhu sambil kumur memohonlah ampun atas dosamu mulut. Dosa melalui mulut. Yang dosa kan ruh ya, tetapi melalui mulut. Yang artinya apa? Oh, berarti saya jangan sampai ghibah lagi, gitu kan? Jangan sampai saya memfitnah, jangan sampai saya menjelekkan orang. Kan itu makanan yang paling enak, Pak. Memfitnah, menjelekkan orang, itu kan enak ya. Ngomoyok, ngomongkan kegorengan jalma, membuka aib orang, itu makanan paling enak. Sampai Rasulullah mengumpamakan seperti makan daging saudaranya sendiri ya, saking lezatnya daging manusia. Nah itu berarti nek pas wudu itu hati harus engkau sadarkan, ya Allah ampunilah dosa mulut saya, berarti saya tidak akan lagi untuk ghibah tadi dan sebagainya. Ayak Pak, jalma itu nek secara kasar tak katakan seperti ayam Pak. Nek ayam tuh nelek sembarangan ya. Ke kadieu nelek, kaditu nelek, keur ngumpul jeung babaturanna nelek. Artinya apa? Ayak karakter manusia yang suka menjelekkan orang lah. Ngarumpul ngariung, ngaku goreng batur, we aya lin. Haya. Ngumpul kadieu ngaku goreng batur deui keur nelek. Ngumpul kadieu nelek deui. Jalma kok penggaweane nelek wae sigak pitik. Ayo. Didi eueuh. Itu. Nek ditandang secara batin, oh itu pitik keur nelek, Pak. Kenapa? Karena dia selalu mengomongkan kejelekan orang lain. Terus setelah apa? Hidung ya. Hidung mohonlah ampun atas dosa hidung. Apa? Mencium ya. Bau busuknya orang lain ya, mencari-cari kesalahan orang lain ya. Itulah dosa-dosa hidung kita. Artinya apa? Lambang sebenarnya hidung itu. Yang selalu kita mencari kesalahan orang lain, tidak sibuk mencari kesalahan sendiri. Dosa banget, naon dosa banget? Merasa paling kasep, cantik ya. Merasa paling apa lagi? Merasa paling dihormati ya. Itulah dosanya banget ya Pak ya. Segera istighfar. Maka saya mengajarkan secara prakteknya ya, pas wudu itu juga hati harus ikut minta ampun kepada Gusti Allah. Dan tidak hanya pas wudu, pas kehidupan sehari-hari, ketika kita ngentut atau nginjek tai cecak alias ruh ini melakukan perbuatan nafsu, segeralah wudu batin. Artinya segera istighfar, kembali ke jalan Gusti Allah. Bedanya nanti itu Pak. Nek jenengan paham ilmu ini, itu akan semakin mudah diberikan kesadaran oleh Allah. Cepat segera sadar gitu loh. Ya, paham nggih? Ya, bedanya di situ. Harus ada bedanya antara yang dikasih paham sama yang belum dikasih paham. Oh, berarti makanya saya memerintahkan atau mengajarkan atau menghimbau untuk menjaga wudhu tohir. Itu ben kita itu selalu eling. Kita pun juga menjaga wudhu batin. Selalu wudhu terus dalam keadaan suci gitu loh Pak. Makanya tak umpamakan ketika saya mau datang pengajian kok di tengah jalan belum beres najis saya dengan istri ya. Saya harus pulang untuk wudhu dulu. Itu salah satu prakteknya ya. Ke situ sampai itu Pak. Kalau nggak gitu, saya masuk ke sini ya dalam keadaan najis. Lah masuk saya ke rumah Allah dalam kondisi najis ya kan? Itu baru amaroh, belum merasa paling benar, merasa paling pintar. Itu najisnya hati, najisnya ruh, ya. Teleknya ruh, ya. Tembeleknya ruh, ya. Lah semakin engkau memakan tembelek ya semakin letak ya ruh kita ya. Coba bayangkan. Coba angen-angen kondisi ruhnya masing-masing itu seperti apa? Sudah bersinar kah? Apa masih banyak penuh tembelek? Kalau masih banyak penuh tembelek, segera mulai malam ini lakukanlah wudhu batin. Yang artinya sadar diri ketika nelek langsung
Istighfar. Istighfar itu artinya apa? Hati langsung mengembalikan kepada Allah. Memohon ampun kepada Gusti Allah. Nah, ketika benget, setelah benget apa? Tangan. Nek benget itu tolong yang sempurna nggih. Antara sini sampai ke bawah sini ya, yang sempurna nggih. Ibu, kalau benget juga harus sempurna sini. Tangan pun juga ya. Tangan itu juga harus sampai sini, siku ya. Dari atas dialirkan sampai siku, balik lagi ke atas. Itu nek dohirnya. Nek batinnya sambil mohon ampun, ya Allah, ampunilah dosa tangan saya. Terus dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita merasa paling aku yang hebat, maculnya itu langsung segera istighfar. Nah, diantap terus-terusan sama aja jenengan najis terusan. Setelah tangan kepala. Nah, ini ya. Kepala kan di dalamnya ada otak ya. Ya, itulah dosanya otak. Mohon ampun kepada Allah, ya Allah, ampunilah saya merasa paling benar, paling pintar, merasa paling hebat. Kalau enggak wudu engkau barengi seperti itu, kosong Pak wudumu, Pak. Paham ya? Kosong. Meskipun ahli sampai kinclong sininya ya. Sampai bengetnya teh dibikin paling kinclong. Aku kan ahli wudu gitu kan. Sehingga kadel kinclong gitu kan. Padahal dipandang secara hati, ya Allah, letaknya ya Allah. Ruhnya sangat maka ayo praktek ya Pak nggih. Berarti mulai sekarang wudunya sampean beda ya dibanding orang lain ya. Beda ya. Mudah-mudahan ya. Iya, karena udah tahu kalau nggak gitu wudunya kosong, nggak ada faedahnya. Cuman bisa membersihkan dohir. Itulah Allah begitu cintanya terhadap manusia ya, sehingga mengajarkan wudu. Ya, bayangkan kalau nggak wudu 5 waktu ya, ketinggalan 1 waktu aja lah engkau nggak wudu alias nggak sholat, tuh rasanya gimana? Gelisah hati kan? Hati aja gelisah, itu artinya hatimu sedang najis Pak, sedang kena tembelek. Nah kok biarin aja gitu loh ibaratnya itu loh. Paham ya? Nah lanjut Pak, setelah pada waktu membasuh kepala, ayo mohon ampun ya Allah, ampunilah dosa masa paling bener ya, masa paling pintar, masa paling hebat, alim dan sebagainya itu. Mohon ampun kepada Allah. Setelah itu disambung dengan telinga ya kan, sama dosa pendengaran ya. Dosa pendengaran itu apa? Masih menyatakan apa yang kita dengar itu datangnya dari makhluk. Itu dosa Pak. Nek secara makrifat loh. Orang yang makrifat itu apa yang didengar itu sudah mengaku itu datangnya dari kalamullah. Ya, contoh kodok ngorek itu nek kuping mengatakan itu kodok, ya, hati mengatakan itu kalamullah. Lah nggak mungkin kodok bisa ngomong kalau nggak diomongkan Allah kan? Itu loh maksudnya loh. Hati sudah mentok ke situ. Hati ikut sholat ya. Tidak mungkin ya. Contoh lagi nek telinga jenengan masih mendengar suara ini dan mengakui ini datangnya dari fikih makhluk, ya wes Pak, berarti telinganya ada kotoran telinganya ya. Artinya harus apa? Jenengan harus mengakui, menemui Allah yang menggerakkan, yang memunculkan suara ini. Lenyapkan Mas Fikinya ya. Biar apa? Biar jenengan enggak silau terhadap Mas Fiki, dan Mas Fikinya juga tidak mengharap-harapkan puji. Baik juga untuk saya ya, tidak hanya untuk jenengan. Nah, nanti kalau jenengan silau terhadap saya jadi ikutan kegeret Pak. Kegeret ikut-ikutan ingin dihormati gitu loh. Paham nggih? Itulah saling ketergantungannya ya. Apalagi nek kita sudah sampai mendewakan ya. Masya Allah ya. Itu sudah luar biasa. Lanjut Pak, ketika telinga apa? Kaki. Mohon ampun ya Allah, dosa kaki saya. Mungkin yang harusnya untuk ke masjid saya malah ke sawah katakanlah. Banyak lah ya Pak nggih. Sambil mohon ampun. Sehingga apa? Mulai detik ini pertama prakteknya adalah engkau menjaga wudu apa?
wudu dohir, ngentut langsung wudu. Yang kedua, engkau juga harus sadar diri sedang menjaga wudu batin. Artinya apa? Merasa muncul akunya, langsung istighfar. Akui Allah yang berperan. Contoh, sering saya mengatakan suami marah. Nah, ibu-ibu harus melihat Allahnya. Nek ibu-ibu melihat makhluknya, suami yang marah pasti terpancing emosi. Bapaknya yang lagi marah, ya wis kudu cepet-cepet wudu batinnya. Makanya ada syariat mengatakan nek engkau marah wudua. Iya bener ya? Lah tapi bagi orang enggak mengambil pelajaran, oh berarti air inilah yang bisa menyembuhkan marah. Bukan, ya. Ya memang bisa niis ya, bisa niiskan badan ya. Tetapi yang dimaksud Rasulullah ketika marah ambil air wudu itu artinya ini loh Pak, nyambung Pak. Nek engkau lagi ngentut berupa marah, sing suami marah tadi, ya segera istighfar, itulah wudunya batin, langsung minta ke istri. Ya, meskipun sing salah istri secara syariat ya. Contoh bapaknya capek, pasti embret. Mak, bangin kencing kopi ya. Mak nak tanggung nonton TV. Kagok gitu ya. Kagok kehilangan satu adegan kan wis kanjakalin. Jagane si kumaha gitu kan. Engke segede-gede iklan gitu kan. Bapaknya kasewot langsung ke dapur nyin kopi sora. Ini kan jenengan geus ngentut, Pak. Nek orang yang sudah tersentuh ilmu makrifat ini sudah sadar, Pak. Langsung segera sadar. Tapi nek enggak tersentuh ilmu makrifat ya wis diantep biasa wae. Paham nggih Pak nggih Bu nggih? Nah, ibunya ketika mendengar bapaknya minta dibikinkan chai, kopi, langsung tujukan hati ke Allah. Oh, Allah sedang nyuruh saya membuatkan ke situ Pak larinya Pak. Bukan suaminya. Terus saya bikin chai kopi pun ya Allah juga yang memerankan gitu loh. Sehingga dengan ikhlas hati saya membuatkan kopi. Kalau enggak melihat Allahnya, kehelak ya. Karena melihat makhluknya, bapaknya. Ya mending nonton sinetron heula. Itu praktek paling sederhana ya, paling sederhana melihat Allahnya. Wujud dari ibu melihat bapaknya yang marah itu Allahnya yang dilihat, itu merupakan sholat batin. Bapaknya yang marah segera sadar, oh kok saya langsung nelek ya. Saya kalau langsung ngentut, itulah melihat Allahnya. Astagfirullahaladzim. Segera langsung sadar, minta maaf kepada Tapi lamun istri masih kadelek makhlukna, wae nu kadelek di hati, yo erak, Pak. Berat mau minta maaf ke istri. Hampura ya Mak, cek eneh tas gawe capek malah kabeh sewot. Hampura ya Mak. Erek itu mah berat kacida. Nong Fir'aunnya masih tinggi. Fir'aunnya masih tinggi. Ingat kejadian Fir'aun yang kita jelaskan di situ kemarin? Fir'aun itu lambang Musa lambang iman, atau si Musa mengajak Fir'aun atau nafsu menuju nyembah Gusti. Tetapi nafsu ra gelem, Fir'aun ra gelem ngajak iman, nyembah dirinya sendiri. Sehingga apa? Nafsu itu Fir'aun dalam dirimu akan selalu ngejar-ngejar Musa dalam dirimu, iman dalam dirimu. Sampai Musamu atau imanmu itu terpepet. Jangan sampai ya hati beriman adanya Allah. Ya kalau bisa ya aing gitu kan. Sehingga mana mungkin seorang suami minta maaf ke istri wong aing gitu kan. Itu Fir'aun, Pak. Ya, Fir'aun. Nah, bagaimana cara kita bisa menenggelamkan Fir'aun? Dengan luasnya lautan ilmu. Maka Pak Bu, nek jenengan agar bisa mengalahkan Fir'aun dalam diri, rajin-rajinlah terus-teruslah menuntut ilmu. Belahlah lautan dadamu. Nah, sehingga engkau bisa menyeberangi luasan lautan ilmu. Lah kalau hati ini tidak dibelah untuk menerima ilmunya Allah, mana mungkin engkau bisa menyeberangi lausan ilmu Allah? Enggak mungkin kan? Engkau akan terpepet di dalam pinggiran lautan.
sehingga engkau akan terbunuh oleh Fir'aun, ya. Maka terimalah, bukalah dada kita. Pahit tidak pahit, ya. Omongan yang keluar, sakit tidak sakit, hadapi, ya. Pukullah tongkatmu, yang artinya apa? Bulahlah dadamu, ya. Teruslah mengikuti luasan ilmu itu, ya. Sehingga apa? Ketika Fir'aun tetap ngejar kita, karena kita sudah mengarungi lautan ilmu, si Fir'aun kalah di tengah aja. Kita wes selamat, Fir'aunnya tenggelam. Maksudnya gini loh Pak, nek jenengan wis paham ilmu ini, ketika Fir'aun muncul dalam hatimu, engkau akan segera sadar. Itu loh maksudnya Pak. Paham nggih? Bedanya di situ. Tapi kalau si Musa hanya cicing, erek ke kanan diuber Fir'aun ya, ke kiri wis dikepung Fir'aun ya. Iya. Dan Fir'aun itu luar biasa Pak, nguber terus Pak. Ya. Bahkan dalam ketaatan pun Fir'aun ngejar ya. Kalau bisa dalam taat itu, iman itu harus mengakui adanya aku yang sholat ya. Itu sama aja ya. Fir'aun itu sampai ngejar ke situ. Nek bisa itu kamu yang sholat ya, aku yang sholat itu loh, bukan Allah yang menyolatkan saya. Nah, harusnya kan Musa mengatakan aku sholat ini karena Allah yang menyolatkan saya, gitu kan. Fir'aun selalu ngajak kamu sholat itu, sing sholat ya kamu gitu loh. Nah, itulah letak orang-orang yang beriman Pak, bedanya. Maka ayo di materi wudhu batin ini kita tuntaskan. Tapi dengan materi yang singkat ini, tolong yang paling lebih penting adalah prakteknya. Prakteknya, nggih Pak nggih? Tolong ya. Kalau enggak seperti ini, engkau akan terus terkejar oleh Fir'aun, ya. Dan mengapa rahasianya, kenapa kok dulu Pak Taryanto nanya kok ilmu itu hanya digelar di tembong, ya? Karena Nabi Nuh itu bikin perahu juga di atas gunung. Bukan di bawah gunung, bukan. Maka ilmu ini digelarnya di atas gunung. Ya. Yang artinya apa? Aneh bagi orang yang tidak beriman. Gawe perahu kok di atas gunung, bukan di pinggir laut. Aneh ya. Bikin perahu kok di musim kemarau. Aneh lagi ya. Artinya apa? Orang-orang mengatakan daikan ujung sampai jam 9:30 masih ngadengek kencrocos ya. Sama aja gitu Pak ya. Tapi dia tidak paham secara goibnya lagi itu. Nek engkau lihat secara mata batin, saat ini Allah sedang membuatkan kapal untuk kita semua. Kapal apa itu? Berupa kayu ilmu ya. Kapal ilmu. Dengan ilmu inilah Allah akan menyelamatkan diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita dari banjir bandangnya dunia. Kalau nggak gitu kelelep Pak ya. Meskipun dalam taat, ternyata aslinya maksiat hatinya. Kenapa? Dohirnya taat, tetapi di dalam mata batin, dia sedang maksiat. Karena yang disembah adalah dirinya, bukan Allah. Itulah orang-orang yang karam, yang terhempas oleh banjir bandang. Karena apa? Tidak ikut di kapalnya ilmunya dinul haq Allah Subhanahu wa ta'ala. Yes, itu Pak apa yang dapat kami sampaikan pada malam ini. Yang intinya adalah ayo jangan sampai hati ini kita kotori nggih Pak nggih. Yang bisa menilai jenengan sendiri ya, bukan saya ya. Jerone ati jenengan itu cuma jenengan. Resiknya hati itu cuma jenengan ya. Bersihnya roh itu cuma jenengan ya. Nek jenengan antep terus wae, kena telek diantep, kena air liur anjing diantep ya. Ya, itu kan suatu perumpamaan sebenarnya semuanya itu, Pak. Gitu. Nah, kenapa kok enggak ngambil pelajaran dari semua itu gitu kan? Artinya apa? Ayo roh, jangan kau biarkan letek ya. Segera sadar. Saya doakan Allah malam ini menetapkan warid dalam hati panjenengan. Warid itu apa? Guru pembimbing, Pak. Karena apa? Tanpa guru pembimbing enggak ada yang mengingatkan. Ya, sehingga ketika engkau
lupa atau batal, tidak ada yang mengingatkan untuk segera wudhu. Dan warid inilah secara wujudnya, secara dohir di dunia adalah guru fisik yang mengajarkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala secara fisik. Secara hati di alam malaikat adalah malaikat Jibril yang menemani engkau semua untuk mengingatkan, oh ini salah, ini benar. Secara sejatinya dalam akhirat, yaitu arslinya semua ini, guru waridnya adalah Allah langsung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengingatkan panjenengan. Berarti nek Jibril tadi harus ada proses ilmu. Nah, itulah Pak, saya doakan jenengan ada yang membimbing langsung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara alam malakutnya yaitu malaikat Jibril, secara alam dunianya yaitu orang yang mengajarkan ya ilmu-ilmu babakan hakikat marifat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah itu Bu apa yang kami sampaikan. Nek ini sudah engkau praktekkan, insya Allah sholat batin, sholatnya ruh itu akan bisa engkau laksanakan. Sholat ruh itu tidak hanya nunggu 5 waktu, tetapi 24 jam hidup kita itu sedang dalam keadaan mantep kepada Gusti Allah. Itu Bu. Itu apa yang dapat kami sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi kami menghimbau ya, ibarat tadi nek Pak Edi di SMS saya itu melihat Allahnya, beliau melihat Allahnya. Nah kalau beliau melihat fikihnya nggak mungkin ya, pasti akan merasa kurang ya. Tetapi karena beliau sudah melihat Allahnya, oh langsung sami'na wa ata'na. Dan sami'na wa ata'na Pak Edi itu bukan kepada saya, tetapi kepada Allah. Artinya apa? Saya menghimbau ketika kami mengajak ayo, ketika di masjid sana ya sing dari sini ngeruduk ke sana. Ayo lihatlah Allahnya, nggih. Aja hitung nggih. Aja hitung. Agar apa? Agar kita ini semakin diridhoi oleh Allah ya. Baliknya dari sana pun ya sing duduk ke sini nggih Pak nggih. Ya itu harus kita jaga terus. Kecuali nanti ketika sini direhab ya kita fokus di sana mungkin ya. Ya kan nggak mungkin di sini rehab masuk pengajian di sini gitu kan ya. Ya nanti nek di sini udah mulai direhab ya kita fokus di sana. Artinya apa? Kalau di sana terus berarti yang di sini jangan merasa aman. Mumpung nggak di sini ya aing aman gitu kan. Keamanan dirimu itu justru malah petaka baginya gitu loh. Harus sadar, oh berarti saya juga harus datang ke sana ya. Karena apa? Karena itu kalau saya nggak datang tanpa udzur, berarti itu saya tidak bisa melihat Allahnya. Berarti saya masih dalam keadaan tenggelam banjir dunia. Itu Pak Bung ya. Yes, itu mari kita sama-sama menghadap Allah. Semoga senantiasa semakin kita dipermudah langkah kita menuju mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mengenal, kalau sudah mengenal berarti engkau menjadi calon kekasihnya Gusti Allah. Kalau sudah calon Gusti Allah berarti insya Allah sebentar lagi menjadi kekasihnya Gusti Allah yang cirinya tiada takut dan sedih hati ya. Kalau sudah tidak takut dan sedih hati baru senantiasa lebur sudah yang ada adalah tajalli mutlak Allahnya. Itulah tingkatannya Pak. Jadi makrifat itu adalah mengenal. Di atasnya makrifat masih ada ilmu lagi. Bagaimana menjadi kekasih Gusti Allah. Bagaimana manunggal atau akhatiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.